bandingkan 60 sampai 70 tahun di akhirat, itu kurang lebih sama dengan kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita 60 sampai 70 tahun di dunia, itu kurang lebih hanya 1 jam di akhirat nanti. Hidup yang sesingkat itu, apa yang harus kita lakukan? Kita kejar kehidupan dunia. Dunia ini hanya 2 yang kita dapatkan, makan dan pakai. Sekaya-kaya apa kita cari uang, tetap yang kita beli hanya 2 hal, yang untuk kita makan dan barang yang untuk kita pakai. Beli mobil semewah-mewah mungkin untuk kita pakai, suatu hari mobil itu akan rusak, akan ada kadaluarsanya. Kita makan seenak-enak mungkin, yang kita makan akan busuk. Jadi apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Hidup yang sesingkat-singkat di dunia ini, tapi inilah penentu bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Maka daripada itu, jangan sampai ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika di padang mahsyar nanti, barulah kita menyesal kenapa dulu kita hidup di dunia ini, kita sia-siakan kesempatan kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmanu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang Jumat yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terlebih terkhusus untuk diri khatib sendiri. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenikmatan yang tampak maupun tidak tampak tetap kita rasakan pada siang hari ini. Salawat tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, kehidupan kalian di dunia ini sangatlah singkat. 1 hari di akhirat dibandingkan dengan dunia sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Itu baru 1 hari di akhirat. Kalau kita bagi-bagi 60, umur manusia itu kata Nabi paling tidak 60 sampai 70 tahun. Kalau kita bagi-bagi, kita bandingkan 60 sampai 70 tahun di akhirat, itu kurang lebih sama dengan kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita 60 sampai 70 tahun di dunia, itu kurang lebih hanya 1 jam di akhirat nanti. Hidup yang sesingkat itu, apa yang harus kita lakukan? Kita kejar kehidupan dunia. Dunia ini hanya 2 yang kita dapatkan, makan dan pakai. Sekaya-kaya apa kita cari uang, tetap yang kita beli hanya 2
hal yang untuk kita makan, dan barang yang untuk kita pakai. Beli mobil semewah-mewah mungkin untuk kita pakai, suatu hari mobil itu akan rusak, akan ada kadaluarsanya. Kita makan seenak-enak mungkin, yang kita makan akan busuk. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini? Hidup yang sesingkat-singkat di dunia ini, tapi inilah penentu bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Maka daripada itu, jangan sampai ketika kita sudah berjumpa oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika di padang mahsyar nanti, barulah kita menyesal kenapa dulu kita hidup di dunia ini, kita sia-siakan kesempatan kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memberitahu bagaimana orang yang menyesal? Ya, Allah memberitahu dalam Al-Qur'an. Rabbana absarna. Ya Allah, kata orang yang sudah mengenal Allah. Rabbana absarna. Ya Allah, mata kami telah melihat ya Allah. Wa sami'na, telinga kami telah mendengar ya Allah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar? Yang mereka lihat adalah kesakitan, yang mereka dengar teriakan orang-orang di dalam api neraka. Ketika mereka melihat itu, baru mereka katakan, farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ini ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Tolong ya Allah, kembalikan ke dunia ini ya Allah. Walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik. Untuk apa mereka minta kembali ke dunia ini? Na'mal soleha, kami pengen beramal soleh ya Allah. Tapi apalah daya, hidup cuma satu kali. Ketika sudah jasad terbujur kaku, ruh menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hanya mengatakan kembalikan kami ke dunia ini ya Allah, maka hanya penyesalan yang kita sampaikan. Hadirin sidang Jumat yang saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ketika kita hidup di dunia ini tidak menyesal ketika berjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an juga, "Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun." Takkanlah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kecuali ada semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tujuan kita hidup? Maka Allah katakan, beribadahlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu itulah, marilah sama-sama kita perbaiki ibadah kita, laksanakanlah solat yang terutama. Karena kenapa? As-salatu imanuddin. Solat merupakan tiangnya agama. Kalau mau agama kita kokoh, teguh, maka kuatkanlah tiangnya. Bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, bertingkat-tingkat, itu kuat karena pondasinya yang kuat, dan tak kurang karena tiangnya yang kokoh, maka bangunan itu akan kuat. Maka daripada itu, kuatkanlah agama kita dengan dirikanlah solat. Hanya 5 waktu sehari semalam, solat wajib, maka laksanakanlah solat itu. Hadirin sedang Jumat yang saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, pagi siang malam kita mencari uang, banyak harta kita, banyak mobil kita. Demi Allah, 1 rakaat salat yang kita tinggalkan itu semata akan mampu untuk membayar salat 1 rakaat salat yang kita tinggalkan. Maka daripada itu, kalau kita tidak bisa salat tepat waktu, maka bisa kita masbuk. Nggak bisa masbuk, kalau memang kita ketidur, contohnya salat subuh, kita tertidur, maka bisa kita qadha, kita ganti. Maka jangan sampai kita lupakan salat kita. Hadirin sedang Jumat yang saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Apakah kita fokus hanya dengan salat? Tentu tidak. Lakukanlah amal-amal lain sebagai tambahan amal ibadah kita, dengan amalan soleh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Allah yang menciptakan hidup dan Allah yang menciptakan mati, semata-mata hanya untuk menguji hambanya. Amala, siapa yang paling baik, siapa yang paling banyak untuk berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bekerja, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu bisa kita berbuat menjadi tambahan amal ibadah jika kita lakukan
sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan dalam Al-Qur'an, wal asr. Demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maka daripada Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa manusia itu hidup berada dalam kerugian. Tetapi apakah semua dalam kerugian? Tentu tidak. Illal ladzina amanu, illa kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu hidup berada dalam kerugian, tetapi kecuali orang-orang yang beriman. Apakah beriman sudah cukup? Belum. Watawasau bil haq wal asr innal insana bil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat, berbuat beramal soleh, beriman sudah, beramal soleh sudah. Apakah itu sudah cukup untuk menjadikan kita sebagai orang yang tidak merugi? Belum. Beriman pun belum, beramal soleh pun belum. Watawasau bil haq. Marilah kalian, kata Allah, ajak orang dalam hal kebaikan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan juga, kuntum khairu umat, kalian umat terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah jadikan, Allah lahirkan sebagai seorang manusia. Tapi tentu menjadi umat terbaik itu ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajalah orang dalam hal kebaikan dan cegah dalam hal kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, berbuat amal soleh, sudah mengajak dalam hal kebaikan, apakah sudah termasuk kita menjadi orang yang kecuali dalam hal orang lain menjadi merugi? Tentu belum. Wal asr innal insana bil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan yang terakhir adalah ajak orang dalam hal kesabaran. Maka daripada itu, marilah kita tanamkan kepada dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Andai dulu Nabi tak menjadi orang yang sabar, niscaya Islam mungkin tak sampai ke negeri kita. Nabi hijrah ke Taif, di sana disambut dengan batu-batuan, lemparan, cacian, makian. Datang malaikat menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku ratakan mereka dengan tanah. Bayangkan bagaimana kalau kita yang ditawarkan pada saat itu. Pasti ketika malaikat bilang ratakan dengan tanah, maka pasti kita akan bilang ratakan wahai malaikat. Tetapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai malaikat. Mereka begini karena mereka tidak tahu, dan aku yakin aku akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan mereka sekarang yang mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu mereka nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran Rasulullah, keyakinan Rasulullah, sekarang Taif 100% menjadi orang Islam. Maka daripada itu, tanamlah kesabaran kepada kita. Janganlah sampai kita menjadi orang yang merugi. Maka dari itu berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, mengajak hal kebaikan, dan tak lupa menjadi orang-orang yang sabar. Hadirin sedang jemaat yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ketika Allah memuji kita, maka yakin dan percayalah, tak akan ada manusia hidup di dunia ini tanpa ujian sedikit pun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan pernah menguji manusia luar batas kemampuannya. Maka yakinlah ketika Allah menguji kita, itu untuk memberi kita tahu bahwa kita jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa zikrihim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim.